Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keberkahan serta rezeki yang berlimpah hingga kita dapat berjumpa kembali di dalam kegiatan kita. Dan tentunya di gedung kita tercinta, itu Gedung Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita panjatkan, kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita. Yang saya hormati juga Ibu Maisara MPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang saya sayangi teman-teman peserta yang masih semangat untuk berhadir dalam kegiatan kita hingga saat ini pada pertemuan ke-7. Dan juga teman-teman panitia yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan kita hingga hari ini dan insya Allah akan seterusnya sukses. Amin ya robbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang lagi perkataan dari saya, kita langsung aja mulai ke agenda yang sangat kita nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bu Maisara. Kepada Ibu, kami persilakan, Bu. Terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, sebelumnya yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman MPD dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa semuanya yang masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita. Nah, hari ini materinya adalah praktik penyusunan instrumen penelitian tradisi lisan Aceh. Ya, dari bahasanya praktik. Jadi sebelum adik-adik nanti buat praktik instrumen, kita harus tahu dulu apa sih kisi-kisi atau trik cara membuat instrumen. Nah, adik-adik di sini prodi apa? PGSD. Nah, ternyata PGSD juga bisa membahas tentang tradisi lisan Aceh. Nah, gimana? Mari kita lihat bersama ya. Oke. Oke, nah sebelumnya nih, saya tanya dulu, kalau bahas Aceh, apa yang adik-adik pikirkan? Ya, angkat tangannya dong. Kalau bahas Aceh, apa sih Aceh itu? Ayah boleh? Kalau dari saya Bu, Aceh itu kepanjangannya Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Nah, oke nih, kakak siapa namanya? Maya. Kak Maya membuat istilah ya, Aceh itu singkatan. Apa tadi? Arab, Cina, Eropa, Hindia. Nah, apalagi kalau misalnya ada yang berbicara tentang Aceh selain singkatan? Ya, kakak siapa namanya? Ya, Kak Gita gimana? Mayoritas penduduknya itu Muslim. Mayoritas penduduknya Muslim. Oke. Nah, apa satu lagi? Silahkan. Kak siapa? Kak Seliani. Apa Kak Seliani? Dijuluki sebagai kota Serambi Mekah. Dijuluki sebagai kota Serambi Mekah. Nah, kalau Aceh banyak sekali berarti ya. Nah, biasanya secara umum ini apa? Yang pertama adalah Aceh sebuah provinsi di Indonesia. Yang kedua, Aceh adalah suku di Indonesia. Nah, yang selebihnya itu adalah tambahan. Jadi kalau udah membahas tentang Aceh, berarti harus tahulah dulu apa sebenarnya itu Aceh, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, tradisi lisan. Oh, di bawah dia. Oke, nah ini. Tradisi lisan ternyata ada dalam undang-undang kita ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jadi bukan sekedar ucapan belaka, ternyata ada undang-undangnya. Nah, itulah definisinya, bahwa tradisi lisan itu tuturan yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, ataupun ekspresi lisan lainnya. Nah, kalau di Aceh sendiri berarti dia ada pantun Aceh. Kemudian apa lagi?
lagi? Hikayat. Apa lagi yang khusus di Aceh? Syair ya. Terus apa lagi? Dodaidi ya. Dodaidi masuk apa tuh? Iya, tradisi lisan masuk dalam apa? Syair ya. Syair ya, dodaidi. Apa dodaidi itu? Mengayunkan anak atau menidurkan anak dengan lagu, dengan nyanyian ya. Bahkan sampai itu pun dibahas gitu ya. Begitu kayanya budaya kita gitu. Oke, nah barulah kita harus tahu nih penyusunan instrumen penelitian ya, di mana artinya proses menyusun alat pengumpulan data dalam penelitian. Jadi seperti pedoman wawancara, lembar pengamatan, lembar angket, ada lagi namanya lembar tes dan sebagainya. Ya, jadi harus tahu dulu lah sebelum membuat instrumen, harus tahu dulu apa sih objek dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 membahas tentang pemajuan kebudayaan. Jadi pelestarian, pemajuan kebudayaan bukan kepentingan suku tertentu, tapi sudah menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia. Di sini adik-adik warga negaranya apa? Indonesia. Nah, berarti harus tahu nih. Ada berapa ini? Ada 10. Jadi bukan sekedar aku suku Aceh, aku suku Batak, enggak. Tapi harus ini. Undang-undang berarti mewajibkan, ya. Nah, alhamdulillah adik-adik difasilitasilah dengan kegiatan kreator muda tradisi lisan yang digagas oleh Pak Malinur Rahman ya. Ya, jadi ini sebagai contoh tradisi lisan yang ada di Aceh, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ternyata masih ada 10 hal lainnya. Ya, kalau kita bahas mungkin bisa bertahun-tahun ya. Karena ini berapa lama nih untuk bahas tradisi lisan? Sudah berapa kali pertemuan? Ini pertemuan ke-7 ya. Nah, harapannya mungkin ada lagi nanti yang lain ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke intinya. Jadi nanti ini mohon diperhatikan ketika akan membuat praktik ya. Nah, yang pertama itu penyusunan instrumen penelitian dimulai dari kajian objek. Kajian objek. Jadi ada 5 langkah. Yang kedua itu adalah teknik pengumpulan data. Jadi nanti akan saya infokan apa saja teknik pengumpulan data dan instrumennya. Kemudian yang ketiga adalah skala pengukuran data. Ya, skala ini nanti akan berkaitan dengan nilai atau skor yang diperoleh dari instrumen. Yang keempat adalah desain atau penyusunan instrumen. Nah, yang kelima barulah uji kelayakan instrumen. Jadi, ini 5 hal yang harus adik-adik kuasai ketika ingin melakukan penelitian. Bukan hanya penelitian tradisi lisan, tetapi semua penelitian. Sebelumnya saya tanya dulu, sudah masuk tentang metodologi ya? Nah, apa saja jenis metodologi yang dibahas sebelumnya? Kualitatif, kemudian kuantitatif, pengembangan, PTK. Apa itu PTK? Nah, penelitian tindakan kelas. Apa itu pengembangan? Apa yang kalian lakukan di pengembangan? Menghasilkan sebuah produk inovasi. Apa yang kalian lakukan di kuantitatif? Melakukan pengumpulan data terkait perhitungan. Apa? Mengumpulkan sejenis data yang bersifat hitung-hitungan gitu. Oh, hitung-hitungan ya? Atau ada. Berarti kalau kalian ngobrol sama tukang jualan udah masuk kuantitatif ya? Enggak, iya. Iya. Jadi kalau kuantitatif itu kalian membuktikan sesuatu. Gitu. Contoh makanya judulnya ada kata pengaruh, perbedaan, hubungan. Jadi kalian buktikan benar tidak ada pengaruh si model terhadap kita katakan hasil belajar karena PhD ini ya. Nah, benar tidak ada hubungan kemampuan awal siswa dengan hasil belajar. Jadi pembuktian.
itulah kuantitatif. Cuman datanya benar, datanya hitungan. Ya. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Apa? Mendeskripsikan apa? Oke, nah kualitatif biasanya kalian mendalami sebuah fenomena. Contoh nih, tradisi lisan. Misalnya kalian pengen ini Dudaidi, ya kan? Atau kemarin buat videonya video tentang apa? Cuma memperkenalkan tradisi lisan ya. Nah, itu juga sudah bisa kalian melakukan penelitian tentang itu. Jadi kalian memperkenalkan tradisi lisan dan menganalisis secara dalam gimana tradisi lisan itu di sebuah desa, itulah kualitatif. Makanya kalau kualitatif biasa cuma satu dia variabelnya. Kalau bahas Pantun Aceh, ya udah, misalnya Pantun Aceh di desa A gitu. Itu dia kualitatif ya. Jadi itu sekedar saja, saya tidak mengulang, hanya persepsi sebelum kita masuk ke instrumen. Jadi kalian harus duduk dulu metodologi. Nah, sebenarnya metodologi ada banyak, tapi yang berlaku di pendidikan itu empat hal tadi, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya ya. Oke, nah kita lanjut. Yang pertama, kalian harus membuat kajian objek. Apa itu kajian objek? Ini saya kasih contoh judul misalnya. Nah, contoh judul ini saya kaitkan di sekolah dasar. Internalisasi nilai-nilai moral pada Pantun Aceh dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke, apa tradisi lisannya? Pantun Aceh. Oke, kalau judul ini kira-kira jenis penelitiannya apa? Panci? Oh, kualitatif. Makanya panjang dong, kualitatif. Kenapa kualitatif? Iya, karena melihat secara dalam, secara detail bagaimana sih nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang menginternalisasi nilai-nilai moralnya. Jadi ada dua hal di situ. Pertama, melihat nilai-nilai moralnya. Yang kedua, melihat guru menginternalisasi atau tidak. Oke. Nah, ternyata dalam sebuah penelitian kalian harus bisa menjawab 5W1H. Tahu 5W1H? Apa saja? Nah, oke. What, why, when, where, who, dan how. Ya, ada 5 ya, 5W1H. Nah, apa itu yang 5W1H-nya? Nah, ini yang pertama. What, apa? Untuk menjawab pertanyaan apa, kalian harus ada 5 hal yang dibahas. Pertama, definisi. Kedua, indikator. Ketiga, manfaat dan tujuan. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi atau cara menerapkannya. Contoh di sini, apa yang diteliti? Kalau judulnya seperti bawah, Pantun Aceh ya, nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Berarti harus tahu dulu apa sih definisi dari Pantun Aceh. Apa sih definisi dari nilai-nilai moral. Kemudian harus tahu apa saja sih unsur-unsur dari Pantun Aceh. Nah, nilai-nilai moral pada Pantun Aceh apa saja ya? Nah, yang ketiga, manfaat dan tujuan. Kalian harus tahu apa sih nilai moral, manfaatnya itu, sehingga kalian tahu, oh, penelitian ini memang bermanfaat nantinya. Jangan kalian melakukan penelitian hanya untuk misalnya kalian skripsi, tidak ada manfaatnya. Itu ruginya kalian. Gitu ya kan? Jadi haruslah ada manfaatnya. Nah, yang keempat apa? Faktor yang mempengaruhi. Misalnya nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Ya, apa saja yang bisa membuat siswa dapat menerapkan nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Misalnya pertama, memperkenalkannya dari segi lingkungan gitu ya kan, dan sebagainya. Itu masih ketahuan. Yang kedua apa? Why? Mengapa?
Nah, dari mengapa ini harapannya bisa adik-adik menjawab urgensi penelitian, pentingnya penelitian. Ya, jadi ini berkaitan dengan judul nih ya, masih ya. Pentingnya penelitian. Kemudian tujuan penelitian. Makanya ini biasa di bab 1 nih. Adik-adik sudah ada yang sedang menyusun proposal atau bahkan sudah selesai? Ada yang sedang menyusun? Ada ya, mungkin tugas mata kuliah juga ya. Tugas mata kuliah yang metodologi. Oke. Nah, jadi ini letaknya di bab 1 biasanya. Makanya bab 1 isinya uraian, begitu ya. Nah, kemudian ada when. When itu kapan? Kapan ini membahas 2 hal. Pertama adalah alokasi waktu yang adik-adik butuhkan untuk melakukan penelitian. Nah, yang kedua adalah waktu pelaksanaannya kapan. Ya, jadi bukan hanya menentukan waktunya kapan, tapi juga harus tahu kira-kira nilai-nilai Pantun Aceh ini berapa lama waktu adik-adik mengumpulkan datanya. Gitu. Jadi beda ya. Alokasi waktu itu adalah durasinya, sedangkan waktu pelaksanaan adalah tanggalnya. Tapi biasanya di penelitian nggak buat tanggal, melainkan buatnya seperti pada semester genap, tahun ajaran ini, atau pada bulan sekian. Jadi jarang itu penelitian membuat secara detail tanggal, kecuali di laporan. Kenapa kira-kira? Di laporan dia buat tanggal, tapi waktu perencanaan atau pelaksanaan dia masih membuat dalam kisaran waktu bulan. Kenapa? Karena kalau di laporan sudah terjadi. Benar kan? Iya, sudah terjadi. Sudah ada catatannya. Nanti ada berkaitan nih dengan ini. Ada catatannya. Kapan adik-adik membuat instrumen, kapan adik-adik validasi, kapan adik-adik melaksanakan penelitiannya. Sudah jelas karena sudah terjadi. Sedangkan perencanaan dan pelaksanaan itu akan dilakukan dan sedang dilakukan. Artinya adik-adik tidak bisa memastikan tanggal itu akan terjadi. Begitu ya. Jadi kalau di penelitian ini biasa di bab 3. Adik-adik hanya sekedar menginformasikan sekitar bulan berapa dan durasinya berapa lama. Kita lanjut ke who dan where. Nah, who itu siapa? Siapa akan berkaitan dengan sumber data. Nah, yang kedua akan berkaitan dengan subjek. Contoh di sini, kalau judulnya ini kira-kira subjeknya siapa aja nih? Internalisasi nilai-nilai moral pada Pantun Aceh dalam pembelajaran di sekolah dasar. Siapa aja subjeknya? Peserta didik atau siswa? Ada lagi? Iya, guru. Kenapa perlu guru? Sebagai informan, iya. Terus peran dia apa di situ? Iya, karena di situ ada proses internalisasi. Kalian tidak menerapkan dan juga tidak menyuruh guru untuk menerapkan, tetapi kalian lihat apakah guru sudah menerapkan, pernah menerapkan. Maka harus diteliti juga si guru, bukan hanya siswanya. Nah, padahal di judul kelihatan ditulis tidak guru dan siswa? Tidak, itulah dia. Jadi dari satu judul itu kalian harus bisa menjawab 5W 1H. Nah, apa yang kurang satu lagi? How. Nah, bagaimana? Kalau bahas bagaimana ada 2. Yang pertama adalah prosedurnya, prosedur penelitian, prosedur penggunaan instrumen, dan yang kedua adalah cara mencapai target. Jadi kalau di proposal ini bagian bab 3. Desain penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi sebenarnya proposal itu harus menjawab ini semua. Kalau saya bicara secara lisan, tadi yang kita bahas, sebenarnya proposal nggak harus banyak. Kalaupun banyak, kalian tetap bisa buat coret-coretan. Dengan menjawab 5 pertanyaan dan 6 pertanyaan ini, kalian secara tidak langsung sudah membuat sebuah proposal. Nah, tinggal kalian menyusun sesuai sistematika. Makanya proposalnya bisa lebih sampai 80 halaman. Ya, contohnya kayak ini.
membahas tentang watt. Watt kan 4 ini aja. Tapi kalian kan masih S1 ya. Nah, S1 itu harus merujuk beberapa sumber untuk memberikan pendapat. Itulah S1. Makanya di proposal biasanya itu para dosen atau narasumber memberikan saran, adik-adik sampaikan atau rujuk 3 tokoh, kemudian disimpulkan. Itu dia. Jadi kenapa? Karena memang taraf keilmuannya untuk S1 itu belum dipaksa atau belum disarankan untuk memberikan tanggapan sendiri, tetapi harus menganalisis dari tanggapan tokoh atau hasil penelitian. Jadi itulah jawabannya. Mungkin ada adik-adik mahasiswa kesal begitu ya. Banyak sekali nih bab 2. Masa bab 2 harus 20 atau 30 halaman? Masa untuk mendefinisikan pantun Aceh aja harus ambil 3 orang? Itu dia. Jadi adik-adik sebelum melakukan penelitian, harus tahu karakteristik dan capaian siswa itu sampai mana. Contoh kayak saya kan dosen gitu ya. Nah, harus tahu mahasiswa sampai mana. Itulah tadi. Kalian harus melihat dulu sumber, barulah mendefinisikannya sesuai pendapat kalian. Nah, kalau siswa SD bagaimana? Siswa SMP bagaimana? SMA, S2, S3 dan seterusnya. Ya, jadi itu ada namanya tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman peserta didik ya. Oke, nah dari sini kira-kira menyulitkan atau tidak bagi adik-adik? Ketika membuat proposal nih dari 5W1H, apa kendala yang paling sering ditemukan? Kalau adik-adik belum menyusun proposal, setidaknya kan ada mata kuliah ya. Di semester 4 itu ada mata kuliah PTK, ada mata kuliah metodologi, ya. Itu udah pasti produk akhirnya adalah proposal ya. Benar kan? Ya. Jadi apa kendala adik-adik dalam membuat proposal? Karena isinya ini 5W1A. Teori, apa di teorinya kendalanya? Ayo, siapa? Biar saya kasih trik. Kalau kalian ketika melakukan penelitian, nah apa kendala kalian? Ini kan kajian objek jatuhnya di perencanaan proposal ya. Ya, kajian objek itu di proposal. Jadi dalam menyusun instrumen penelitian, kalian harus buat dulu proposal. Nah, kira-kira apa kendala kalian? Apa? Kurang sumber data? Sumber data yang jelas. Berarti caranya harus banyak membaca. Berarti kesalahannya bukan di penelitian. Apalagi? Nah, mungkin ada di judul Bu. Waktu mengajukan judul, dosennya tidak setuju. Ini itu. Nah, yang berarti jawabannya apa? Kuasai metodologi. Kemudian apa? Kuasai keilmuan dari dosennya. Gitu ya. Kayak adik-adik mahasiswa, apa prodinya nih? PGSD. Udah pasti keilmuannya tentang SD. Jadi jangan nanti misalnya menarik nih, mau tradisi lisan, tapi yang dibahas nanti di SMP. Ya saya pun jadi dosennya saya tolak. Mau 50 kali dia datang pun, tapi yang dia teliti itu SMP, SMA, itu saya tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai keilmuan. Gitu. Atau yang kedua apa? Ini tadi judulnya penelitiannya kualitatif, tapi bab 3 dia buat PTK. Berarti dia tidak menguasai metodologi. Jadi itu sebenarnya kendalanya. Jadi saran saya, adik-adik mahasiswa, perbanyaklah membaca dan menonton video YouTube, contohnya seperti ini kan. Nah, dapat ilmu pengetahuan. Oke, lanjut, kita nggak banyak-banyak. Jadi dalam menyusun instrumen harus tahu dulu apa sih yang mau dibuat, apa sih manfaatnya, bagaimana cara buatnya, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana hasilnya. Inilah dia. Ya, lanjut. Tahapan kedua apa? Nah,
teknik pengumpulan data. Jadi ada 5 teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, yang kedua pengamatan, yang ketiga kuesioner, yang keempat tes, dan yang kelima studi dokumen. Nah, kalau adik-adik mungkin lihat lagi di PTK ada namanya catatan harian atau anekdot ya. Jadi itu lihat lagi sumbernya. Jadi ada beberapa sumber yang menyatakan 4, 5, ada juga yang menyatakan 2, yaitu tes dan non tes gitu ya. Berarti yang lainnya itu masuk ke non tes. Nah, kita bahas satu-satu. Wawancara, apa itu wawancara? Proses tanya jawab. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Mencari informasi dari narasumber. Ada lagi? Oke. Nah, wawancara sudah pasti teknik untuk mengumpulkan data dari narasumber dengan cara bertanya dan menjawab, ya, atau dia diskusi gitu ya. Nah, berarti siapa aja tokoh di dalamnya? Pewawancara dan narasumber. Udah selesai. Ya. Nah, instrumennya apa? Instrumen itu adalah alat. Alat yang digunakan apa untuk melakukan wawancara? Lembar pertanyaan. Apa nama istilahnya? Beda, angket beda. Namanya pedoman wawancara. Oh ya. Oh ya. Jarang ya selalu O ya. Kenapa enggak I? Oke. Nah, jangan lupa tekniknya apa tadi? Tekniknya apa? Teknik pengumpulan data namanya wawancara. Instrumennya? Pedoman wawancara. Nah, nanti kalau ditanya nih, apa pengumpulan data kamu? Wawancara dong. Buat pedoman wawancara. Apa pedoman data? Malu kita. Ya. Apalagi sampai tadi bilang lembarnya angket, udah beda ya. Udah beda. Teknik dengan instrumen. Gitu, oke? Nah, yang kedua namanya pengamatan atau biasa kalian kenal dengan observasi. Ya. Nah, kalau wawancara tadi ada informan dan pewawancara dilakukan secara tanya jawab. Kalau observasi pengamatan, kalian mengamati langsung. Jadi peneliti atau observer mengamati langsung data di lapangan. Ya. Nah, apa instrumennya? Kalau wawancara tadi pedoman wawancara. Kalau observasi apa instrumennya? Lembar? Iya, lembar observasi. Mudah sekali ya, lembar observasi atau lembar pengamatan. Nanti setelah ini saya kasih contoh, ada gambarnya, ada ini ya, instrumennya. Oke, nah siapa aja yang berperan di situ? Siapa aja yang berperan di situ? Kenapa guru dan siswa? Karena dia mengamati antara proses. Kalau kalian mengobservasi ini perangkat desa, ada guru dan siswa. Jadi siapa yang berperan di situ? Kalau di wawancara tadi kan ada narasumber dan pewawancara. Kalau di observasi pengamatan ada siapa aja? Siapa? Audiens dan audiens kata temannya. Siapa? Ada observer atau pengamat, dan ada subjek yang diamati. Subjek yang diamati. Subjek ya. Kenapa? Subjek itu orang. Jadi tergantung. Kalau kalian penelitiannya di kelas seperti judul tadi, berarti yang diamati ada 2. Satu guru, satu lagi pengamatan untuk siswa. Karena yang diamati subjeknya punya peran berbeda, kan perannya beda. Satu guru, satu siswa. Maka lembar observasi juga harus berbeda. Tidak boleh sama. Nah, tapi kalau misalnya perannya sama, jumlahnya yang berbeda, misalnya kalian meneliti guru nih, gurunya ada 20, ya udah sama saja. Pernyataan yang diisi, bukan pertanyaan ya.
Kalau diwawancara kan pertanyaan, kalau angket dia pernyataan. Jadi sebuah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Oke? Oke. Nah, itu diisi langsung oleh subjek yang diteliti. Jadi yang ada di situ hanya subjek yang diteliti. Tidak ada orang yang meneliti. Orang yang meneliti dia hanya menerima jawaban dari subjek yang diteliti. Kalau wawancara kan ada si pewawancara, kalian sebagai peneliti. Observasi ada, kalian sebagai observer. Paling di beberapa metodologi itu mewajibkan observernya orang lain, kalian yang diteliti. Kayak PTK kan, observer bisa jadi guru, kalian yang jadi pelaksana PTK. Oke, kalau kuesioner enggak, orangnya langsung. Kemudian apa instrumennya? Instrumennya apa? Apa? Kenapa ragu-ragu? Apa Kak? Celia? Lembar kuesioner atau lembar angket. Oke, yang keempat ada tes. Ya, tes. Ya biasa, udah kalian tahu, tes hasil belajar. Tes adalah pengumpulan data yang berisikan beberapa pertanyaan soal. Nah, kalau tes ini udah pasti siswa atau orang subjek yang diteliti. Jadi sama seperti kuesioner. Bedanya kalau kuesioner bentuknya pernyataan, kalau tes bentuknya pertanyaan. Ya, perannya sama. Nah, yang terakhir adalah instrumennya apa nih? Ya, lembar soal dong. Apalagi kira-kira selain lembar soal? Harus ada kunci jawaban. Jangan kalian kasih soal nggak ada kunci ya. Ya, oke. Nah, selain kunci jawaban apalagi? Ada namanya pedoman penskoran. Itu juga harus ada. Kecuali soalnya pilihan berganda. Kenapa? Pilihan berganda nggak perlu pedoman? Misalkan Bu ada perintah di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari atau mengulas salah satu jawaban yang benar. Misalnya pilihannya ada 4. Jawaban benarnya ada berapa? Maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya tadi ada 4 pilihan jawaban. Nah, jawaban yang benar ada berapa? 1. Nilainya berapa? 25. Kok 25? Kalau dia benar 1, nilainya berapa? Ya 1 atau 10, 100 ya. Nah, soal berikutnya nomor 2, 4 pilihan jawaban. Jawaban yang benar 1 juga. Nilainya sama atau beda? Sama. Bahkan sampai soalnya 20, 50, 100 soal. Nomor 1 sampai dengan nomor terakhir ada perbedaan skor? Tidak, semuanya sama. Nah, itulah dia. Tidak perlu ada pedoman karena sama semua nilainya. Tapi kalau kalian menggunakan tes esai, tes uraian, ya, ada 5 soal. Atau nih biasa nanti kan, jangan seperti itu ya. Anak-anak ibu, soalnya cuma 1 kok. Ya, rupanya anaknya banyak. Nah, setiap anak ada lagi yang pakai cucu, ada yang enggak. Nah, kita katakan misalnya soalnya ada 3. Soal nomor 1, 2, dan 3. Apakah ketiganya itu mempunyai skor yang sama? Tidak. Bisa jadi soal nomor 1 hanya nanya definisi. Biasa gitu ya, bersoal. Soal nomor 2, dia udah nanya contoh unsur-unsur dari Pantun Aceh. Nah, yang ketiga, dia suruh jelaskan nilai-nilai Pantun Aceh beserta contohnya dan ini dan itu. Berarti skornya udah berbeda. Makanya harus ada pedoman skor. Ya, jadi di dalam tes berarti ada 3 instrumen yang harus kalian gunakan. Yang pertama lembar soalnya, yang kedua kunci jawabannya, yang ketiga adalah pedoman skornya. Oke. Nah, kalau wawancara tadi ada berapa instrumennya?
Satu, hanya pedoman wawancara. Nah, kalau pengamatan ada lembar observasi. Kalau kuesioner lembar kuesioner atau lembar angket. Nah, yang kelima itu studi dokumen. Nah, ini yang sering keliru adik-adik. Kalau dokumen itu apa? Bukti. Dokumen itu bukti. Dokumen itu apa? Dokumen itu sebuah benda yang berisikan data. Sebuah benda yang berisikan data. Nah, contoh dokumen misalnya kalau kalian sebut foto. Kalau foto itu mengandung data, bisa kalian jadikan dokumen penelitian. Tapi kalau fotonya kalian di depan pamflet sekolah, ada datanya? Tidak ada. Nah, itu kalau di beberapa penelitian menyantumkan foto di depan di depan pamflet sebagai data. Benar apa salah? Salah. Jadi nanti jangan diikuti ya. Jadi kalian bisa menggunakan foto sebagai dokumen jika foto itu ada datanya, ada yang kalian sampaikan. Contoh misalnya tadi kembali lagi judulnya internalisasi nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Berarti foto yang digunakan adalah ketika siswa itu membaca Pantun Aceh. Bisa kalian ceritakan. Ini Pantun Aceh, kemudian siswa membaca Pantun Aceh, kemudian mungkin foto gurunya ketika menerapkan nilai-nilai moral. Jadi ada ketika kalian kasih foto dokumentasi, ada yang kalian ceritakan. Jadi kalau itu tidak ada, cuma sekedar kalian foto selfie dan sebagainya, berarti tidak melakukan studi dokumen. Selain foto apa lagi? Ya sama, foto video sama. Apa lagi? Iya benar, buku, majalah, artikel jurnal, ya, bahkan biografi seseorang yang ditulis. Biografi kan ditulis ya, tidak dipasarkan. Beda ya. Kalau buku kan dia dipasarkan, memuat materi pelajaran. Kalau artikel dia memuat hasil penelitian. Kalau majalah dia tergantung topiknya apa. Kalau koran bagaimana? Memberikan informasi tentang berita. Kalau dia tadi yang terakhir apa saya bilang? Buku biografi. Kalau biografi berarti cerita tentang seorang tokoh. Oke. Nah, jadi studi dokumen itu sudah pasti apa instrumennya? Instrumennya ada catatan atau rekapitulasi tentang studi dokumen. Nah, yang kedua adalah dokumennya sendiri. Jadi kalian tidak menjumpai subjek, tapi melihat dokumen yang ada. Oke? Nah, inilah teknik pengumpulan data. Kalian harus tahu dulu, adik-adik mahasiswa, bagaimana tekniknya, baru bisa menyusunnya. Nah, kita masuk yang ketiga. Ada namanya skala pengukuran. Nah, ini akan berkaitan dengan lembar-lembar yang adik-adik bahas tadi. Contoh misalnya lembar observasi, ya. Nah, ternyata tidak sembarangan adik-adik buat penilaiannya. Kalau selama ini kan mungkin kayak lembar angket, sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, gitu ya. Nah, ternyata ada pedomannya. Ini dia. Ya, ini akan menunjukkan seperti apa instrumen yang adik-adik buat. Contoh yang pertama itu ada namanya skala Goodman. Ya, ada 2 kriteria penilaian. Jadi kalau adik-adik buat instrumen, penilaiannya hanya iya, tidak, pernah, tidak pernah, ada, tidak ada. Berarti itu adik-adik menggunakan skala apa nih? Goodman. Ya, berarti itu skala Goodman. Dan datanya kualitatif. Ya, tidak ada persentase. Pernah, tidak pernah, iya, tidak, ya.
Oke. Nah, yang kedua ada namanya skala Likert. Ya, Likert itu 4 sampai 5 kriteria. Itu yang saya katakan tadi. Sangat setuju, setuju, tidak kurang setuju dan tidak setuju. Berarti ada 4 ya. Nah, apa dia? Datanya kualitatif. Seperti itu. Jadi di lembar itu dia bukan 1 2 3 4, melainkan permisalan huruf. Misalnya sangat setuju disingkat dengan SS. Kalau setuju disingkat dengan S. Kurang setuju? Tidak setuju? Iya, pintar adik-adik ya semuanya. Ya, jadi kalau lembar instrumennya diisi bagian lembarnya itu adalah bentuk kualitatif atau narasi, ya, itu berarti adik-adik menggunakan Likert. Nah, yang ketiga ada namanya rating scale. Rating scale hampir sama dengan Likert. Bedanya apa? Bedanya kalau rating scale adik-adik menggunakan angka. Jadi contoh tadi ada tidak setuju. Kalau di Likert kan TS. Nah, kalau di rating scale adik-adik buatnya 1. Ya, di lembarnya itu buatnya 1. 2-nya apa berarti? Kurang setuju. 3-nya setuju, 4-nya sangat setuju. Begitu ya. Jadi nanti ketika buat instrumen ini banyak salah. Dia buat skala Likert, tapi di instrumen dia buat angka. Itu udah salah. Seringnya itu membuat validasi instrumen, ya, menjumpai validator ahli, udah pakai apa? Skala Likert. Ada berapa nilai kriteria? Ada 4. Apa saja? Itulah disebutkannya tadi. Misalnya kalau validasi berarti ada tidak valid, kurang valid, valid, sangat valid. Ya, di lembar instrumen apa dibuat? 1 2 3 4. Udah salah. Kalau di Likert seharusnya narasinya. Kalau di rating scale baru angka, ya. Jadi di situ bedanya. Nah, yang terakhir itu adalah semantik diferensial. Nah, ini biasanya cuma 1 garis kontinu. Nih, contohnya ini. Yang 4 ini contohnya. Nah, ini Goodman yang saya katakan tadi. Jadi di observasi nanti di lembar instrumen nanti seperti ini, bukan 1 2. Kemudian di Likert, ya. Ini contohnya BB ini di annotation ini. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sangat sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Nah, ini rating scale. Beda ya. Saya buat sama contoh deskriptornya, tapi bentuknya berbeda. Yang satu bentuknya dalam bentuk narasi ini, kualitatif, ini dalam bentuk angka. Nanti akan berbeda di hasil. Kalau di hasil kalian ambil kesimpulan Likert itu harus narasi, nggak boleh persentase. Tapi kalau persentase bolehnya ini. Nah, gimana? Mungkin ada yang sudah tahu kesalahannya ya. Iya, oke. Nah, kalau sudah tahu berarti nanti jangan diulang, begitu ya. Jadi kalau adik-adik mau hasilnya nanti persentase, yang dipakai adalah rating scale, bukan Likert. Kecuali adik-adik nanti akan menarasikan. Contoh di sini, ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini narasinya adalah siswa itu dia disiplin atau dia menjaga kebersihan. Nah, dilihatlah kira-kira ada berapa siswa yang berkembang sangat baik. Jadi bukan persen dinarasikan. Misalnya ada 10 orang yang berkembang sangat baik karena yang pertama sampah dibuang pada tempatnya, yang kedua itu narasi. Tapi kalau di rating scale adik-adik bisa sekian persen siswa berkembang sangat baik, atau sekian persen siswa setuju, sekian persen siswa tidak setuju, sekian persen siswa sangat setuju, dan yang terakhir adalah kurang setuju. Itu ya, jadi jangan salah. Nah, yang terakhir ini yang saya katakan tadi, semantic difference. Dia cuma seperti ini. Jadi harus ada 2 karakter yang berlawanan. Jadi dia nggak menggunakan beberapa pilihan, tapi hanya yang paling buruk dan yang paling baik. Contoh di sini misalnya jujur, yang paling baik. Berarti paling buruknya adalah dusta atau bohong.
Nah, berarti kalau adik-adik gua sangat setuju tidak setuju, berarti yang di sini sangat setuju, paling akhir adalah tidak setuju. Jadi tidak perlu dibuat 4 itu apa, 3, 2 apa, tidak perlu. Itulah dia semantic difference. Oke? Oke. Nah, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, catat aja dulu. Jadi nanti baru sesi diskusi kita tanya jawab. Oke, kira-kira dari sini adik-adik kan udah pernah buat instrumen nih. Mengalami melakukan kesalahan tidak sebelumnya? Kesalahannya di mana? Mana? Contohnya? Siapa nama kakak? Kak Angel. Apa kesalahan yang pernah Kak Angel lakukan? Ini Bu, di bagian datanya ini kan pakai yang bigger, tapi sini itu yang reduce scale. Nah, berarti di bab 3 dia buat pengumpulan data menggunakan skala Likert. Dikasih tahu lah, Likert itu sangat isinya misalnya sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau gini selalu, sering, kadang-kadang, jarang-jarang, tidak pernah, ya. Tapi dibuat permisalan angka, Kak, ya berarti ya. Enggak, permisalannya tetap huruf, tapi dihitungnya dia pakai Berarti di permisalan di bab 3-nya huruf, tapi ketika masuk ke instrumen jadinya angka. Ya, begitu pun sebaliknya. Tapi saya mau tanya dulu, rating scale sebelumnya sudah pernah dengar atau baru kali ini? Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kan sudah tahu ya, sudah tahu. Berarti nanti jangan lagi seperti itu. Kalau butuhnya angka, berarti gunakannya rating scale. Ya, oke. Nah, terima kasih nanti nih sama Pak Rahman sudah difasilitasi ya. Iya. Kadang ketika mata kuliah itu terlupa. Kenapa? Karena bisa jadi itulah pentingnya audiens yang interaktif. Itulah pentingnya kalian bertanya. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini saatnya desain atau penyusunan instrumen. Ini kira-kira bisa nggak ya diklik? Langsung situ. Bisa diklik. Oke, nanti saya minta tolong kakak aja nih ke bawah. Oke, ini kelihatan atau perlu diperbesar? Oh ya, mungkin paling atas dulu Kak, dilihat dulu ke atas. Oke, nah yang pertama itu pedoman wawancara. Kalau instrumennya pedoman wawancara, berarti tekniknya wawancara. Oke. Nah, ini contohnya. Dalam membuat instrumen, pertama kalian harus buat apa sih identitas penelitiannya. Jangan tiba-tiba pedoman wawancara langsung bertanya. Saya jadi pewawancara, saya jadi narasumber pun heran. Untuk apa? Seperti kalian masuk ke rumah orang. Masuk ke rumah orang, nggak salam. Tiba-tiba, Bu, saya mau pinjam pisau. Kalian gimana? Jadi yang punya rumah? Langsung tutup itu ya. Kalau bisa telepon polisi ya. Iya, jadi itu namanya etika. Ya, jadi dalam sebelum adik-adik mengajukan pertanyaan, kasih tahu dulu informasi yang dibutuhkan. Misalnya di wawancara butuhnya apa ini, judulnya apa topik pembahasan, informannya siapa, hari dan tanggalnya. Dan mungkin beberapa pewawancara butuh informasi lain. Misalnya itu kan hanya guru kelas, mau mungkin jabatannya siapa, kan? Misalnya dia selain guru kelas, itu kan nama, informan itu kan namanya, jabatannya guru kelas atau keahliannya apa, itu tergantung kebutuhan adik-adik dalam penelitian. Nah, setelah menginformasikan hal yang dibutuhkan, barulah buat daftar pertanyaan atau pedomannya. Lihat sini. Nah, kalau di sini kira-kira ke bawah lagi Kak. Oke. Nah, ada berapa pertanyaan di sini? 10. Ada 10. Kira-kira ini terstruktur atau tidak terstruktur? Terstruktur atau tidak terstruktur? Silakan.
Kenapa tidak terstruktur, Kak Celia? Tadi tidak terstruktur kan? Oh, terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena ada 5W1H. Oh, ada 5W1H. Silahkan yang lain. Ada yang lain? Kira-kira ini terstruktur atau tidak ya? Iya, kakak siapa namanya? Kak siapa? Nurul Azmi ya? Nurida. Oh, Nurida. Kak Nurida. Menurut saya pertanyaannya kurang terstruktur karena semua diawali dengan kata apa ataupun ada yang suka itu lebih ke pertanyaannya apa. Jadi, Oke, karena kalimat pertanyaannya acak gitu ya. Ya, ada apa, kemudian tidak berurutan. Yang lainnya, ya Kak Maya? terstruktur menurut saya. Kenapa? Awali dari dia nanya, tahu nggak itu Banten Aceh? Ha? Sama itu. Terus dari dia kalau guru itu tahu Banten Aceh itu tadi, pernah nggak ngamalin nilai-nilai itu? Ya, coba apakah di ada- bagi Kak. Apakah Lebih besar ada lagi. nilai moral di situ? Gitu. Dari inti itu mecah gitu dia. Oke, pertanyaannya dari yang mudah ke yang sulit gitu ya, dari yang simple ke yang kompleks, mendalam. Artinya kalau dia nggak jawab nomor 1, dia nggak bisa jawab nomor 2 gitu ya. Ada lagi yang lain? Nah, saya kelupaan tadi. Jadi di wawancara itu ada namanya terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur ada daftar pertanyaannya. Semua pertanyaan itu ditanyakan berurutan. Kalau tidak terstruktur biasanya adik-adik hanya buat garis besar. Garis besarnya saja. Misalnya perlunya apa? Definisi, perlunya apa? Pengamalan, begitu ya. Nah, kalau ini berarti 10 pertanyaan harus ditanyakan. Nah, di sebelahnya harus ada kolom jawaban. Tapi nanti kenyataan di lapangan kolom jawabannya besar ya. Ya, ini karena supaya dia tidak terputus. Makanya saya buat pertanyaannya yang besar. Jadi nanti membuat instrumen pedoman harus lebih besar, lebih lebar kolom atau bagian baris dari si jawaban. Karena adik-adik mahasiswa mencatat jawabannya. Nah, lebih mudah sekarang udah canggih, bisa record dari handphone. Tidak harus dia mencatat gitu ya, karena bisa jadi ketika adik-adik mencatat ada yang tertinggal. Sementara dalam wawancara satu kata pun itu bermakna, ya harus dipahami. Dalam kualitatif satu kata pun punya makna. Contoh misalnya, saya pernah jalan-jalan ke kota Medan. Ya, saya pernah jalan-jalan ke kota Medan. Hilang kata pernahnya. Saya jalan-jalan ke kota Medan. Apa yang mau dibahas? Nah, padahal kata pernah kalau kita lihat tidak begitu bermakna. Tapi ketika dia muncul, nah ada maknanya dari kalimat. Oh, Bu Maisarah mau ngasih tahu kalau dia itu pernah ke sana. Gitu kan? Benar kan? Padahal kata pernah itu kalau dilihat tidak begitu bermakna. Itu maksudnya. Jadi narasi kualitatif satu kata pun bermakna. Maka kalian gunakanlah IT untuk mempermudah kalian menerima atau mengolah data. Lanjut Kak ke bawah. Nah, di instrumen itu pedoman wawancara harus ada ini, persetujuan. Ya, kenapa? Karena informan harus tahu yang adik-adik sampaikan itu apa. Jangan sampai nanti adik-adik karena datanya mau datanya mau informan tidak tahu apa-apa, ditulisnya tidak tahu. Iya, makanya harus ada persetujuan gitu. Nah Bu, gimana kalau misalnya hasil record gitu kan, ya diputar ulang, dibuatlah kesepakatan. Artinya itu kembali lagi ke lapangan. Kalau narasumbernya mau tanda tangan dulu dengan nanti adik-adik kirimkan, berarti alhamdulillah mudah. Tapi kalau misalnya narasumbernya mau rekap dulu dong, nah itu bukan berarti mempersulit, tapi dia mau adik-adik itu jujur, begitu ya. Karena data penelitian harusnya jujur, harusnya. Lanjut. Nah, kita masuk kedua.
Instrumen kedua yaitu nih lembar kuesioner atau lembar angket. Sama, diawali dengan keterangan. Ya, judulnya apa? Nah, bedanya apa? Kalau di wawancara tidak ada petunjuk. Kenapa tidak ada petunjuk? Kenapa di wawancara tidak ada petunjuk pengisian? Iya benar, karena pewawancaranya adalah si peneliti. Sedangkan questioner, ingat subjeknya siapa? Hanya siswa atau subjek penelitian. Nah, makanya orang yang menggunakan itu bukan si peneliti. Ya, maka harus dibuat petunjuk pengisian. Nah, seperti halnya adik-adik buat video. Ya, ketika adik-adik mengupload ke YouTube, kita katakan penjelasan tentang video lisan, pasti ada deskripsi di bawahnya kan? Iya, deskripsi itu tujuannya untuk petunjuk. Pertama bisa petunjuk informasi data, bisa petunjuk cara menggunakannya, itulah petunjuk ya. Jadi di instrumen angket harus ada petunjuk. Nah, ini contoh. Jadi harus jelas. Ya, yang pertama pengisian angket. Nah, harus diinformasikan. Kalau angket ini tidak mempengaruhi nilai, jadi itu akan membuat subjek itu lebih jujur. Ya, karena rata-rata kalian lah, adik-adik mahasiswa, saya kasih angket nih. Kebetulan saya masuk mata kuliah. Saya kasih angket. Kalian pasti akan ragu mau jawab jujur atau dibuat-buat karena takut mempengaruhi nilai. Misalnya anketnya tentang saya. Gimana pembelajaran mata kuliah saya? Seharusnya tadi mau bilang Bu Maisara banyak kali tugas. Jadi gara-gara tidak ada kalimat ini, jadi Bu Maisara baik sekali ya, gitu ya. Iya, gitu. Jadi itu yang nomor satu itu yang pertama kali harus muncul. Ada pernyataan bahwa itu tidak akan mempengaruhi hal lain. Ya, itu yang diperlukan. Jadi adik-adik jangan hak adik-adik aja yang diberikan, tapi juga hak si informan atau subjeknya, gitu ya. Hak dia adalah dilindungi datanya. Oke. Nah, karena kan di sini misalnya membahas internalisasi, otomatis akan menilai gurunya. Kalau adik-adik buat seperti yang ada ini, takut dia. Nanti bu guru baca, nanti ini itu ya. Oke. Nah, yang kedua itu nama. Nama tadi tidak harus nama, bisa nomor urut ya kalau seandainya data itu perlu dirahasiakan. Ingat ya, dalam penelitian kalian wajib merahasiakan data. Jadi data itu tidak boleh. Jadi kalau ada yang kalian lihat skripsi atau jurnal penelitian menampilkan nama siswa secara panjang itu sebenarnya udah salah. Dia melanggar etika penelitian. Kecuali memang siswanya mau. Yang kedua foto. Kalianlah difoto, ya, dibuat di situ misalnya perlakuannya kurang baik. Nah, contoh siswa yang misalnya terlambat, yang nilainya di bawah rata-rata, mau? Tidak. Jadi makanya sebenarnya foto-foto itu kegiatannya atau hasilnya kan bisa nih ketika menulis dia foto dari belakang kelihatan wajahnya enggak begitu ya. Jadi hal-hal itu harus diperhatikan ya. Lanjut. Nah, lihat di situ kenapa ya itu persentase hanya saya yang nambahin. Jadi kenyataannya tidak ada persentase ya, tidak ada persentase. Ini saya tambahkan karena hal ini kan yang isi siswa. Dia kadang bingung kapan itu sering, kapan itu kadang-kadang, kapan itu jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Jadi di bahasa Indonesia itu jarang-jarang, bukan jarang. Kalian lihat nanti KBBI yang sebenarnya itu adalah jarang-jarang. Kadang itu kadang-kadang, ya. Jadi jangan salah. Jadi dalam membuat instrumen harus tahu dulu KBBI yang sebenarnya. Nah, jadi adik-adik harus kasih tahu dulu ke siswa. Anak-anak ibu, ini instrumennya. Nah, anak-anak ibu bisa jawab tidak pernah kalau tidak pernah memang melakukan sama sekali. Menjawab jarang-jarang mungkin sekali-sekali. Kadang-kadang ya lebih sering. Misalnya seminggu 2 kali. Kemudian sering berarti itu akan berulang.
Ya kan? Selalu berarti hampir tidak pernah. Itu. Jadi kadang di instrumen questionnaire cuman ada informan saja. Ya, cuman ada siswanya. Kalau kalian neliti siswa. Kalau kalian nelitinya perangkat desa berarti ya perangkat desanya saja. Kalian tidak perlu tanda tangan di situ. Karena tidak ada peran kalian di situ. Hanya memberikan instrumen dan memberikan petunjuk. Oke. Kalau yang tadi kalian terlibat di wawancara sebagai pewawancara, makanya harus tanda tangan juga. Nah, bisa jadi pewawancara itu orang lain. Bisa jadi pewawancaranya orang lain, walaupun kalian penelitinya. Itulah namanya kolaborasi penelitian. Kita membutuhkan orang lain sebagai tim untuk membantu penelitian. Jadi bukan mengolah data ya, apalagi membuat secara utuh penelitian, itu bukan kolaborasi. Itu namanya membeli ya. Ya, hindarilah pembelian itu ya. Ya, lanjut ke bawah, Kakak. Ini yang ketiga, lembar observasi. Nah, kalau lembar observasi, kenapa tidak ada petunjuk? Kenapa lembar observasi tidak ada petunjuk? Karena yang mau observasi adalah si peneliti, observernya peneliti. Lihat ke bawah lagi, Kakak. Nah, lihat, tabelnya sudah berbeda ya. Kalau yang wawancara tadi cukup pertanyaan dan jawaban. Kalau di angket itu pernyataan dan skala penilaian. Kalau dia di observasi, dia bukan hanya butir penilaian atau pernyataan dan pilihan jawaban, tetapi harus ada catatan. Karena bisa jadi jawaban ya karena kendala apa, bisa jadi jawaban tidak karena apa. Ya, itulah fungsinya catatan. Jadi di observasi itu jawabannya tidak tidak mutlak seperti itu, tapi ada hal-hal yang mendukung. Beda dia dengan angket. Kalau angket siswa jawab tidak pernah, udah selesai. Kalau di observasi siswa jawab tidak pernah, bisa jadi ada faktornya. Faktor itu penting dalam observasi. Oke. Nah, di sini, tapi jangan lihat jumlahnya ya. Jumlahnya ini karena saya buat 5. Artinya jumlahnya bisa 10, bisa 15, 20, tergantung kebutuhan. Nah, saya mau lihatkan ternyata beda instrumen, beda isinya. Ke bawah lagi Kakak minta tolong. Nah, di sini tetap ada si observer dan informan. Ya, informan. Atau responden bisa. Orang yang diteliti bisa, ya. Artinya apapun yang adik-adik dapatkan, orang yang memberikan informasi harus tahu, karena itu hak mereka. Bahkan kalau mereka bilang saya nggak mau nih jawabannya ini, begitu, adik-adik harus sensor. Ya, nanti barulah dinarasikan. Itulah fungsinya bab 4 ada pembahasan penelitian. Kalau hasil penelitian kan datanya. Pembahasan itu ceritanya, bukan mengulang data, tapi cerita. Bahwa misalnya responden nomor 3, dia tidak mau memberikan informasi nomor sekian karena dia lemah di bidang itu dan tidak mau dipublikasi. Boleh itu di penelitian. Dia masuk ke keterbatasan. Ya, jadi adik-adik tidak boleh memaksakan audiens. Kembali lagi, kalau adik-adik jadi responden, mau dipaksa? Enggak. Bahkan nanti bisa keluar bahasa, loh saya bantu kok saya dipaksa. Gitu, ya. Benar kan? Iya, oke. Saya kurang bisa bahasa Aceh. Kalau tadi saya pakai bahasa Aceh, biar dapat tradisi lisannya ya. Oke, mungkin ada yang bisa mengartikan tuh bahasa Aceh. Saya yang dibantu kok saya yang dipaksa. Lo yang bantu kok Ronu yang paksa. Coba nih Kakak. Apa bahasa Acehnya? Bahasa Acehnya yaitu lo yang bantu kok Ronu yang paksa. Long yang bantu kok Ronu yang paksa. Long yang bantu kok Ronu yang paksa. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kakaknya. Ya, oke. Nah, jadi itulah dia.
tetap adik-adik harus memperhatikan etika penelitian, ya. Oke, lanjut, ada lagi kakak? Yang terakhir. Nah, rekapitulasi studi dokumen. Nah, jadi ternyata dalam studi dokumen bukan sekadar adik-adik lihat buku, catat langsung di penelitian, enggak. Harus ada ininya. Apa ini yang pertama? Pertama adalah sama. Itu adalah data tentang penelitiannya atau informasi awal. Apa judul penelitian adik-adik, apa objeknya, apa sumber dokumen yang diteliti. Contoh ini saya ngambil artikel, makanya seperti ini. Jadi seperti daftar pustaka, itulah sumber dokumen yang jelas. Jangan hanya buat misalnya itu artikel Sinas Rizal, nggak boleh. Misalnya buku media pembelajaran Bu Maisarah, nggak boleh. Bolehnya harus jelas. Nama pengarangnya, tahun, judul, penerbit. Sama seperti daftar pustaka. Jadi ini sering kesalahan di sini. Dia studi dokumen tapi tidak melampirkan bukti studinya, hanya foto. Di fotonya dokumennya, nampak buku Bu Maisarah. Baru dinarasikannya sendiri. Tidak boleh. Jadi seharusnya ada rekapitulasinya. Kapan dia menggunakan itu? Kalau dia dalam bentuk internet berarti kapan dia aksesnya? Kalau dia baca bukunya berarti kapan dia membacanya? Begitu ya. Oke, kita lanjut bawah. Nah, ini contoh hasilnya. Coba boleh diperbesar, Kak? Lagi boleh diperbesar lagi? Nah, kalau kita ulang tadi kan judulnya internalisasi nilai-nilai moral pada Pantun Aceh dalam pembelajaran di SD. Berarti pertama harus dikasih tahu dulu apa sih isi dari Pantun Aceh. Contohnya di situ ada teks Pantun Acehnya, kemudian adik-adik kasih tahu definisinya, ya. Ini kalau ada di sumbernya. Jadi rekapitulasi itu tergantung apa yang mau diambil. Jadi tidak ada format khusus. Ini karena mau ngambil nilai moral pada Pantun Aceh, sudah pasti yang diambil adalah pertama apa saja teks Pantun Aceh. Yang kedua harus tahu dong definisinya, kan gitu ya. Baru yang ketiga itu interpretasi nilai, yang terakhir adalah nilainya. Nanti boleh digeser, Kak? Oke, ini karena ini yang diminta. Nah, bisa jadi nanti sumber dokumennya, misalnya adik-adik butuhnya foto kan, ya udah dimasukkan fotonya, dibuat narasi di bawahnya, gitu, atau dibuat tabel di bawahnya. Foto ini, aspek yang diukur ini penjelasan. Contoh misalnya adik-adik melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda. Pasti yang difoto adalah ketika siswa itu melakukan eksperimen, benar? Benar. Masukkan fotonya, baru di bawah buat tabel atau penjelasan. Aspek yang diukur itu berarti kegiatan mengamati misalnya. Nah, apa hasil pengamatannya? Apa hasil yang diperoleh dari gambar? Yaudah, siswa mengamati perubahan wujud benda, dimulai dari percobaan es batu yang tadinya beku menjadi mencair. Nah, itulah direkapitulasi. Coba lihat ke bawah lagi, ada kakak. Nah, direkapitulasi tidak perlu ada subjeknya, seperti saya info tadi. Studi dokumen tidak ada subjek, adanya sumber data dalam bentuk dokumen, foto, video, buku, artikel, koran, majalah, bahkan sampai ke biografi tokoh. Jadi semua data yang dikumpulkan dalam bentuk bukti atau benda, ya, itu dinarasikan, maka itulah masuk studi dokumen. Oke, nah adik-adik, jadi nanti praktiknya adik-adik sekalian, ini setiap kita kelompoknya gimana nih? Satu baris ini aja ya, per baris. Jadi adik-adik nanti setiap tim pilih satu tradisi lisan, kemudian buatlah instrumen dari salah satunya aja.
Kan tadi ada 5 teknik. Pilih satu tekniknya, buat instrumennya. Gitu. Contoh kayak saya punya tadi tentang nilai-nilai moral pada Pantun Aceh. Nah, ini bukan lagi 1, saya udah kasih langsung 4. Tes nggak ada, tes tadi saya nggak buat. Karena kan kalau tes udah biasa pada umumnya ya, udah pasti pertanyaannya apa yang dimaksud dengan Pantun Aceh, nah gitu ya. Jadi saya nggak buat. Nah, jadi ini gimana? Ini Pak? Pak, bagi kelompok putar. Boleh. Aja ke belakang. Boleh, mana enaknya aja Pak? Ya. Yang depan berarti putar ke belakang, ini bisa ke belakang. Oke, berarti 4 kelompok saja ya Pak ya? Ya, 4 kelompok saja. Mohon dibantu Bang, infonya. Oke, jadi nanti di sini ada kertas pelanggungnya. Adik-adik langsung buat. Kalau misalnya takut salah, buat dulu di kertas buram, di kertas ini, ya, langsung. Jadi nanti akan ini ada tim yang mencari informasi apa sih tradisi lisan yang mau dibuat instrumen. Ada yang membuat instrumennya, paham ya? Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja nanti angkat tangan, saya datang ke tempatnya. Oke, supaya dia tidak berantem ya, setiap kelompok saya tanya nanti satu-satu. Kelompok ini apa? Tradisi lisannya sudah tahu? Apa? Doda Idi. Kelompok apa namanya? Oke, nanti yang kelompok sebelah kiri saya nih apa? Apa tradisi lisannya? Apa? Semong. Semong. Apa itu semong? Oh, dari Semelu. Oke. Terima kasih. Nah, yang belakang kakak apa? Tradisi lisan mau diambil? Hikayat. Oke. Yang sebelah sana? Nih, coba maju nih. Maju enggak sampai. Apa? Kami mengambil tradisi lisan Ngebereng yang berasal dari Aceh Tenangkayu. Oke, dia jadi siapa tuh? Oh, cara cerita ya, hikayat juga ya. Oh ya, oke. Nah, oke. Berarti setiap kelompok tradisi lisannya berbeda ya. Nah, dengarkan dulu adik-adik. Tahapan pertama tadi apa? Tahapan pertama tadi apa? Objek kajian. Kajian objek. Nah, jadi nanti itu supaya mudah, adik-adik kertas planonya dilipat 2, ya. Nanti satu sisi buat tentang kajian objeknya, tapi dalam bentuk mind map seperti ini. Walaupun tidak semuanya ya ditulis, ya. Jadi kajian objeknya harus ada. Oke. Nah, yang sebelahnya baru instrumennya. Oke. Jadi ada tim supaya mudah, karena adik-adik ada anggotanya nih. Ya, jadi ada yang tim yang mencari data yang ini, yang what, ada yang memikirkan data untuk how, when dan sebagainya. Nah, jadi nanti setelah itu dibuat instrumennya, nanti akan ada, kalau ada waktu kita panggil ke depan untuk presentasi. Oke, berapa waktunya kira-kira ini? 15 menit, 20 menit. Waktu kita tidak banyak ya, kurang lebih 15 menit. Jadi nggak usah banyak-banyak instrumennya. Cukup misalnya satu instrumen paling 5 pertanyaan atau 5 pernyataan. Oke, silahkan. Udah ikut. Repot ya.
ulama. Untuk definisi nggak usah banyak, satu aja. Satu aja menurut adik-adik. Definisinya apa? Ya, indikator. Nah, oke. Nah, untuk prosedur nanti tulis aja prosedur. Nah, nanti ketika adik-adik presentase baru kasih tahu. Prosedurnya ada 5, prosedurnya ada 3 misalnya. Misalnya ketika menggunakan hikayat, prosedurnya pertama mungkin siswanya ngapain, itu prosedur ya. Oke. Nah, misalnya when adik-adik kasih tahu kalau kasih waktu misalnya 1 bulan. Nah, pelaksanaannya di di semester genap seperti itu. Perlu dibacakan ya. Nanti bulan nih ya. Yang jam 2 itu Sama sistemnya ya. harusnya beda, cuman karena ini kan jadi dibuat sekalian karena kemarin sempat Juli kan nggak dapat yang keduanya juga, mungkin nanti diganti hari lagi, jadi dibuat sistem satu dosen satu hari. Oh, betul. Kayak Nanti jam 2 mulanya ya. Ini campur ya semester. boleh campur, Mereka daftar sendiri ya. dicari sebenarnya Dicari ya. sama Kak Julianton ini kan rata-rata lokal Julianton kan Bu. Terus ada misalnya adik-adikan yang mau ikut boleh diperbolehkan. Karena kan bukan khusus PGSD, cuman yang kebetulan bapak kan dosen PGSD, jadi diikutkan anak PGSD. Dari kalau enggak kan ini bilang kuliah ada ekonomi ada ini kurang dukung bapak. Karena dari sponsornya aja Dana Indonesia, LPDP, itu nggak khusus gitu. Ya siapa aja PGSD ya. Miskomunikasi. Saya pencegahan dari cerita. Iya. Keluar. Hah? Itu nasi. Gimana? Ada judulnya? Masa semong aja. Nah, adik-adik, supaya mudah boleh juga buat judul penelitiannya biar tahu arahnya. Boleh. Ya, kayak saya tadi contohnya kan ini internalisasi nilai-nilai moral pada pantun Aceh dalam pembelajaran di sekolah dasar. Ini contoh kalau tradisi lisan bisa dibahas oleh mahasiswa PGSD. Nah, kalau ada mahasiswa ekonomi, mungkin dia akan lihat dari segi ekonominya. Mungkin berarti bukan di pembelajaran. Misalnya pengaruh nilai-nilai moral pantun Aceh terhadap
apa namanya, profesi profesi desa X gitu misalnya. Itu kalau di ekonomi misalnya gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, angkat tangannya, sampaikan pertanyaannya ke saya ini. Ya boleh. Apa tuh? Itu kan tadi objeknya kan kita harus buat kayak gitu juga kayak akar-akar. Iya, buat aja mind mapnya, nggak harus seperti ini. Mana enak kalian buat dia mind mapnya. Berarti bukan misalnya definisinya ikut enggak. Boleh, misalnya mau buatnya dalam bentuk ini, poin-poin. Boleh, silahkan. Boleh. Yang penting ada 5W1H. Ya. Bahkan kalau definisinya, ya, kalau definisinya panjang, adik-adik nggak bisa tulis. Yang penting ingat, buat di situ definisi, misalnya hikayat. Jadi ketika presentase nanti tim itu yang membacakan. Definisi hikayat adalah bla 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 bla, gitu ya. Jadi nggak harus ditulis panjang. Oke? Oke. Jadi tulis di kertas buram aja jawabannya. Kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya, cocok. Nah, kelompok SMOG nanti apa instrumen yang mau digunakan? Belum tahu. Belum. Kualitatif. Rencana mau pakai teknik pengumpulan apa? Itu kan skalanya. Oh, mau wawancara. Berarti instrumennya pedoman wawancara nanti buat ya. Oke. Nah, apa teknik pengumpulan data yang mau dipakai? Oh, angket. Oke, berarti nah, boleh. Sikapnya kan? Oke. Berarti nanti instrumennya lembar angket ya. Oke. Jangan salah skalanya. Ya. Jadi kalau urgensi itu misalnya tadi apa judulnya? Berarti pentingnya pendidikan akhlak ya bagi siswa, sehingga tradisi lisan pun dikaitkan dengan pendidikan akhlak gitu. Nah, jadi gitu aja pun udah bisa nanti ditulis pentingnya pendidikan akhlak. Nanti tinggal perwakil aja kasih tahu apa maksudnya gitu kan. Ada lagi? Ini tujuan dari kalian meneliti kan. Terus prosedurnya itu kan nah, misalnya kekebalan ini seperti apa lalu. Nah, berarti bisa jadi prosedurnya pertama mungkin apakah siswanya atau gurunya yang bawa kekebalan itu. Berarti pertama kan guru dulu memberikan kekebalan itu siswa, mengamati, membaca. baru menceritakan akhlak. Nah, ya. Kalau misalnya nggak muat, nanti buat prosedur aja. Ketika di depan kasih tahu prosedurnya ada 3 langkah. Nah, jadi situ prosedur 3 langkah. Nanti diucapkan lisan aja. Ya, karena kan biasanya pasti beda nih kekebalan, hikayat apa tuh pasti beda kan? Kalau misalnya sumber datanya itu Sumber data itu misalnya bentuknya itu dokumen atau subjek, tapi nggak masalah. Subjek aja nanti kalau misalnya mau. Jadi subjeknya siapa? Siswa. Oke. Siswa doang kan angket kan? Oke. Nah, pilih aja. Misalnya ada 10,
Kan nanti kalian pakai teknik pengumpulan apa? Enggak, bukan itu skalanya. Bukan, itu jenisnya. Ayo, wawancara, observasi. Pakai apa? Ya, angket. Berarti instrumennya lembar angket, ya kan? Nah, nanti indikator yang masuk aja yang ditulis. Kan nanti buat angket tuh. Kan nggak usah semua. Misalnya mau ambil 2 indikator, udah angket yang dibuat itu 2 itu aja. Pernyataannya. Jangan nanti 10 nggak selesai kita ya kan? 2 aja nanti ya. Nah. Apa judul penelitiannya? Pengaruh apa? Oh ya, bisa. Oke. Apa teknik pengumpulan data yang digunakan? Angket. Oh, berarti lembarnya angket ya, lembar angket ya. Oke. Indikatornya ada berapa tuh? Ini apa tradisi lisannya? Doda ID. Apa aja unsur atau indikatornya? Belum dapat. Nah, nanti kalau misalnya di Doda itu ada 10 indikator atau banyak, nggak usah semua. Ambil 2 aja. Karena nanti nggak cukup. Oh. Iya, bisa. Nilai karakter. Nanti baru dilihat dari Doda ID. Nah, nilai karakter kan ada 13 tuh kalau Puskurnas. Jangan semua. Pilih yang kalian mau aja. Kayak di sini kan Pantun Aceh saya kasih cuma 3. Padahal sebenarnya bisa sampai 13 itu ada. Paham kan maksudnya kan? Enggak. Nilai karakter kan banyak. Kalau kalian lihat pusat kurikulum nasional, anak itu ada 13 karakter. Kalau kalian teliti 13-nya kan nggak selesai kita nih. Jadi pilih aja 2 atau 3. Itulah dibuat ke lembar angket. Misalnya kejujuran. Nah, buatlah kira-kira Doda ID kejujuran apa yang ditanyakan gitu. Dari indikator ya. Nanti paling kalimatnya kayak tadi kan Pantun Aceh tuh kan. Nah, kalian ganti jadi Doda ID. Pernahkah ini apa angket tadi ya? Nah, misalnya pernyataannya saya membaca Doda ID atau saya melantunkan Doda ID pada saat pembelajaran di sekolah. Itu 1. Yang kedua mungkin guru membimbing saya untuk menanamkan atau menerapkan nilai apa kalau Doda ID nilainya? Karakternya. 1 aja. Karakter apa? Iya, karakter kasih sayang ya melalui Doda ID ya itu. Jadi nilainya itu. Doda ID-nya itu sebagai pengantar melalui Doda ID ya. Oke. Jadi pilih aja jangan semua karakter ya. Nggak selesai kita nanti. Oke, 5 menit lagi ya. Indikatornya jangan banyak-banyak. Kita contoh aja nih. Jadi ambil 2 aja. 2. Misalnya ini tim Doda ID mau bahas nilai karakter. Ada 13. Gak perlu semua, 2 aja. Contohnya seperti tim Hikayah. Ada indikatornya 10. 2 aja. Gitu ya. Nah, seperti prosedur, tidak perlu dibuat sedetail mungkin. Buat aja misalnya prosedurnya ada 3 langkah. Nah, nanti tinggal waktu persentase dikasih tahu. Ya.
Oke. Itu tuh lihat kayak mereka semua nulis tuh. Ada jadi cepat. Dilebarkan aja dia. Subjek aja, subjek. Iyalah, alokasi itu durasinya. Misalnya kalian butuh berapa jam, berapa menit, berapa waktu, berapa bulan. Kalau waktu pelaksanaan itu tepatnya semester berapa gitu. Misalnya ini kalian tentang apa tadi? Buka beren ya. Nah, misalnya butuhnya hanya waktu 2 hari atau 2 kali jam pelajaran, alokasi waktu. Nah, waktu pelaksanaannya misalnya di semester genap tahun ajaran 2023-24 gitu misalnya. 2 orang aja nulis biar cepet, kan bisa ditarik tuh. Kayak orang ini kan 2, ada yang 3 nulisnya. Nah, ini kan tadi udah pas nih. Ini nggak apa-apa miring-miring, namanya juga mind map. Nah nih, what mungkin kakak bisa tarik di sini untuk siapa? Si Y. Nah, gitu. Jadi cepet ya. Ya Allah, buntu tanya. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kita kasih waktu tambahan ya, tambahan game, kurang lebih 10 menit. Itu sudah sama persentase. Ayo segera. Boleh. Kan ada selasi bang. Apa tuh yang mau tanyakan? Oke, bentar ya. Mau tanya apa tuh? Iya. Iya memang. Sikap dari urgensi itu pentingnya. Misalnya, iya betul. Kenapa kita peneliti? Berarti bisa. Misalnya pentingnya pendidikan moral bagi siswa SD. Udah selesai. Ya memang itu dia pentingnya.
Apa? Kajian objeknya sampai awal ya. Iya, kan memang dia cuma itu. Ya. Untuk how-nya kan prosedurnya nggak perlu dijelaskan, kasih tahu aja berapa langkah. Prosedurnya cuma kasih tahu aja berapa langkah, nanti waktu tulisan aja dikasih tahu. Ya, gitu aja. Ya, adik-adik mahasiswa, prosedur tidak perlu ditulis secara detail. Prosedur ya, cukup buat aja ada berapa langkah. Nanti ketika presentase baru disampaikan. Alokasi waktu itu adalah lamanya adik-adik menggunakan itu instrumen. Misalnya 2 kali jam pelajaran, 2 hari, 1 hari. Kalau waktu pelaksanaan berarti kapan? Bulannya, semesternya ya. Berarti nanti jam 2 mulai kan Pak? Iya. Jadi kita langsung bagi baru aja kalau nggak jadi kalau begini ya. Tapi kelasnya beda gitu. Ya orang tetap di sini. Ya. Kemarin Bu Dini bawa baju langsung gitu ganti di toilet. Oh ya, apa dekat kok sini? Oh, dekat. Sebelum suasananya juga gitu. Menjelaskan bisa memaparkan Mau duduk sini ya? Buat saya sempur Bu. Ya, film lama. Bisa cepat. Sudah ada yang selesai belum? Oh ya, oke.
Kelompok small, apa instrumennya small? Pedoman wawancara. Ya, seperti ini ya, nih. Oke. Tabelnya aja pun boleh. Yang menggunakan instrumen angket seperti ini tabelnya. Buat tabelnya saja. Adik-adik mahasiswa, instrumennya tabel saja. Judulnya tabel. Judul misalnya pedoman wawancara, langsung tabel. Nah, yang lembar kuesioner langsung tabel. Ya, nggak perlu sedetail itu tadi. Oke? Nah, kalau ada yang observasi berarti lembar observasi langsung tabelnya. Oke. Ya, tidak perlu ada informasinya. Langsung aja lembar kuesioner, tabelnya, isinya aja. Kan kuesioner ada isi. Nah, udah gitu aja. Jadi keterangan di atas nggak usah. Oke. Ya, keterangan yang ini petunjuk pengisian itu nggak perlu apa-apa. Langsung aja ke tabelnya. Tidak perlu banyak ya. 5 aja pun boleh dia butirnya. 5 saja pun boleh butir penilaiannya. Yang penting terlihat jelas tulisannya ya dari mahasiswa. Saya 6. Saya lagi pengen juga nih judul. Siapa? Saya begini. Saya judulnya sebenarnya gampang ya. Medianya saya nggak tahu apa. Oh, capaian target. Nah, target capaian itu misalnya maupun apa nih? Pengaruh atau apa? Oh, kualitatif. Jadi adik-adik mahasiswa, capaian target pada how, kan ada mencapai target. Itu kira-kira hasilnya sesuai dengan judul. Jadi kalau misalnya kualitatif, berarti apa harapannya? Misalnya harapannya analisis tentang nilai-nilai, berarti siswa mengetahui nilai-nilai moralnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya yang kuantitatif pengaruh, berarti harapannya apa tadi? Tradisi lisan memberikan pengaruh. Kalau yang hubungan berarti tradisi lisan mempunyai hubungan. PTK berarti tradisi lisan dapat meningkatkan kemampuan siswa. Nah, itu ya. Oke. Saya judul dan masalah banyak membaca kan. Jadi mungkin terkait dengan membaca itu jadi mungkin formulaan karena kan pas saya ke SD kan terkendalanya ya dibacanya masih gabut tanpa terus hurufnya nggak dikenali gitu, rendah dulu. Jangan kelas 1. Nah, kelas 1 kan masih belum kan. Kelas 3, kelas 3. Kelas 3 tuh, kelas 2 kan masih proses mereka mengenai. Ikuti outline udah keluar belum? Kan ada outline. Judulnya belum, Bu. Ya, kadang dari outline kita buat, kita tahu arahnya kemana. Misalnya kamu mau buat, oh ternyata kita tadi kan udah tahu kan, oh masalahnya ini. Oh, ternyata ada masalah lain, misalnya ternyata gurunya tidak menggunakan media yang efektif, sehingga siswa tidak mengenal huruf. Ternyata masalahnya mengenal huruf kan gitu kan. Itu berarti kamu nanti lihat pengembangan itu ya, pengembangan media apa, gitu ya. Apa yang mau ditanyakan? Skala pengukuran data nggak perlu. Nanti dari tabel itu kelihatan. Baru nanti saya tinggal tanya. Kalian menggunakan apa? Teknik pengukuran datanya? Wawancara atau pedoman wawancara ya? Ya, kalau pedoman wawancara dia nggak ada skala pengukuran. Misalnya ada wawancara observasi sama studi,
Iya, boleh. Ini satu aja. Iya, boleh. Boleh. Nah, boleh. Nanti sampaikan. Kalau untuk wawancara dia tidak ada skala pengukuran. Nah, lupa tadi belum kita bahas. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit. Selesaikan kertas planonya. Nanti akan ada dipanggil untuk presentase. Nanti jam kedua kita langsung kasih kertas plano aja. Jadi mereka kayak belajar tadi mereka ketulis langsung mikirkan ini kan. Oh, berarti kertas planonya dari awal gitu. Ya kita tadi lupa juga nggak lihat ya. Berarti nanti ibu tinggal bilang aja sebelum mulai kita bagikan kertas plano dulu. Sama-sama. Setelah ini apa lagi materinya? Bapak bunga kayaknya. Hah? Sepertinya habis ini Bu. Habis selanjutnya kayak apa? Kurang lebih melanjutkan materi itu. Jadi kan praktek pembuatan itu itu nanti buat itunya Analisisnya. analisis datanya apa yang diperoleh dari situ. Karena kan 1 sampai 5 kemarin kan Teori ininya tradisi lisannya. Karena metodologinya gitu. Tuh, saya minta sama Pak poin-poinnya kan, maksudnya dia tahu orangnya tradisi lisannya pajak. Itu tidak apa. Udah saya kasih aja contoh saya. Karena di paling nggak rundown-nya gitu maksud saya. Rundown-nya jadi tahu tradisi lisannya bahasa pajak kan. Tidak apa-apa, udah berjalan kok. Buat materi sendiri kan cara narasumber kan nggak di copy mau bapak Nggak ini dari simpannya atau nggak bagikan ya. Jadi bagikan nggak ada grup ya saya. ada berapa Jadi sama bapak ada di situ. Karena kalau di mata kuliah kadang nggak sefokus itu. Karena kita terbatas kan. Oke, kelompok berapa yang sudah selesai? Boleh, silakan kelompok semong. Di mana inanya di depan aja ya? Gak apa-apa. Ingat pernyataan di instrumen tadi, jawaban adik-adik tidak akan mempengaruhi nilai. Ya, jadi kalau ada saya masuk mata kuliahnya tidak akan mempengaruhi nilainya. Itu biasanya kalau adik-adik yang PhD. Kalau yang prodi lain ini, ya kayak jumpa saya ya, jumpanya di sini. Oke, silakan semua maju ke depan kembali. Boleh semua, boleh perwakilan, tapi lebih baik semua sih. Semua aja. Biar masuk ini semua. biar masuk Video. kamera. Masuk kamera. Perkenalkan namanya. Iya. Nggak apa-apa, nanti ini pegang masing-masing aja kalau misalnya ini. Oke, nah.
Ya, ya, kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SONG izin menjelaskan tentang Kajian objek. kajian objek tentang penelitian analisis strategi pengelolaan kelas pada nilai-nilai moral SMOG Aceh di sekolah dasar. Oke. Nah, yang pertama ada Puan. Sumber datanya kami. Oh ya, susah. Nah, untuk di bagian muatnya, definisi SMOG itu sendiri yaitu SMOG diartikan hempasan gelombang air laut secara historis. SMOG merupakan kearifan lokal, rangkaian pengalaman masyarakat Simelu pada masa lalu terhadap bencana gempa bumi atau tsunami. Yang kedua di sini ada indikator atau unsur serta aspek. Ada diambil dari lagu-lagu yang dinyanyikan secara turun-temurun dari nilai-nilai cerita rakyat. Yang ketiga, manfaat dan tujuan. Penelitian tentang analisis strategi pengelolaan kelas pada nilai-nilai moral SMOG Aceh di sekolah dasar dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana pendekatan pendidikan dalam memahami pembentukan karakter dari nilai-nilai moral pada anak-anak. Hasil penelitian ini bisa menjadi panduan pada pendidik untuk mengembangkan pengelolaan kelas. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi tradisi lisan SMOG ini, yang pertama edukasi budaya, yang kedua dukungan komunitas, yang ketiga lingkungan sekolah, yang keempat keterlibatan siswa, yang kelima media dan teknologi, dan yang terakhir upaya pelestarian. Jadi ada berapa? Ada 7 ya? Ada 6. Oh, ada 6. Oke. Lanjut. Yang kedua itu satu urgensi penelitian, yaitu karena semua merupakan tradisi lisan Aceh yang dapat membantu melestarikan tradisi Aceh dan membantu mengembangkan program pendidikan karakter pada peserta didik. Untuk bagian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari SMOG tersebut, yang kedua untuk mengetahui nilai-nilai dari tradisi SMOG, yang ketiga untuk membantu siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tradisi lisan SMOG Aceh. Oke. When? Oke, yang selanjutnya ada bagian when. Yang pertama alokasi waktu. Nah, alokasi waktu yang dibutuhkan. Waktu pelaksanaan 8 Mei 2024. Nah, untuk apa tuh? Berapa lama? Alokasi waktu itu berapa lama kalian penelitian? Ke Kabupaten Simelu, Kecamatan Simelu Barat, Bukan di lokasi. Desa Ayo. Alokasi waktu itu durasi ya? 2 hari. Untuk alokasi waktunya 2 hari. Oke, 2 hari. Jangan salah dengan lokasi. Tadi lokasi ya. Oke, lanjut. Ya, waktu pelaksanaannya 8 Mei 2024. Oke, prediksinya. Siapa dan di mana? Ini kameranya. How dan when. Yang pertama itu wawancara, observasi, studi dokumen. Yang kedua itu guru wali kelas, dan yang ketiga itu SD Negeri 6 Kota Langsa. Oke, lokasinya ya, SD. Lanjut. How, bagaimana? Bagaimana prosedur dan capaian target? How-nya itu yang pertama prosedur penggunaan instrumen, yang kedua pengembangan instrumen, yang ketiga validasi instrumen, yang keempat analisis data, yang kelima interpretasi hasil, yang keenam pelaporan. Oke. Nah, selanjutnya itu yang kedua pencapaian target.
Yang pertama itu siswa mengetahui nilai-nilai moral Semong Aceh. Yang kedua itu siswa mampu menerapkan nilai-nilai Semong pada lingkungan sekolah. Oke. Yang ketiga itu peserta didik dapat mampu melestarikan nilai-nilai moral Semong Aceh. Oke. Instrumennya apa yang dibuat? Wawancara. Tekniknya? Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, pedoman wawancara. Mana tunjukkan ke kamera pedoman wawancaranya. Ada berapa pertanyaan? Ada 7 pertanyaan yang kami buat di sini. Oke. Yang pertama itu, apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa itu semong? Yang kedua itu, apakah Bapak atau Ibu mengetahui makna yang terkandung dalam semong Aceh? Yang ketiga itu, apakah Bapak atau Ibu mengetahui nilai-nilai semong? Nilai-nilai moral yang terdapat dalam semong. Yang keempat itu, apakah Bapak atau Ibu pernah mengenalkan semong pada siswa? Yang kelima itu, bagaimana cara Bapak atau Ibu Mengenalkan. mengaitkan nilai dalam semong pada siswa? Yang keenam. Yang keenam, pada mata pelajaran apakah semong dapat dikaitkan? Dan yang terakhir yaitu mengapa nilai-nilai yang terkandung di dalam semong dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, rencana siapa yang kalian wawancarai? Guru kelas. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok semong. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-temannya. Ya, good sekali ya tadi wawancara yang dibuat pedoman wawancara. Kemudian sesuailah dengan indikator dan capaiannya. Ya, lanjut. Kelompok mana yang sudah selesai? Ayo, cepat. Atau perwakilan mau majuin semua kelompok. Satu terakhir. 1-2 orang aja. Oke, satu kelompok terakhir silakan. Itu Bu, belakang Bu. Oke, silakan. Teman-temannya diperhatikan ya. Apa tradisi lisannya? Berkeberan. Kekeberan. Apa itu kekeberan? Oh, kabar-kabaran. Ya. Bukan. Iyalah, berkabar ya. Jadi istilahnya menelpon pun termasuk kekeberan. Dari daerah mana? Gayo tuh. Oh, Gayo, Takengwan ya. Benar Maria. Bukan? Ya, benar. Oke, kita persilahkan kepada teman-temannya untuk menyanyikan. Enggak apa-apa, udah keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kajian objek tentang yang berjudul Nilai Pendidikan Akhlak dalam Tradisi Lisan Kekebaran di Sekolah Dasar. Yang pertama di kajian objek ada yang namanya what. Yaitu pada what ini ada beberapa poin-poinnya lagi. Yang pertama ada definisi. Definisi kekebalan ini yaitu penggambaran dan pengisahan kekebalan penggambaran dan pengisahan kisah terdahulu atau rangkaian cerita kekinian yang dikemas dalam bentuk cerita dengan berbagai bentuk muatan dan dapat berupa cerita-cerita Islam. Pada kekebalan ini kami ambil ceritanya yaitu cerita Putri Bukes yang berasal dari Gayo Lulus ya, oke. Untuk indikatornya, yang pertama indikator dari pendidikan akhlak yaitu religius, sopan santun, dermawan, rendah hati, toleransi dan tanggung jawab. Untuk manfaat dan tujuan penelitian adalah
Dengan adanya penelitian ini, siswa dapat memahami nilai-nilai pendidikan akhlak dalam tradisi lisan kekebalan di sekolah dasar milenial. Di sini ada Y, yaitu urgensi penelitian. Nah, pada urgensi penelitian yaitu pentingnya tradisi lisan kekebalan dalam nilai-nilai pendidikan akhlak. Oke, lanjut Wen. Untuk webnya alokasi waktu yaitu 2 kali pertemuan. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu semester genap 2024 atau sampai dengan 2025. Terus Dan Wen. Subjek dan lokasi. subjeknya kami menggunakan siswa. Lokasinya di mana rencana? Lokasi Ya kan Gaya Lubus, berarti SD negeri di sana. Iya. Oke, lanjut how-nya. Untuk prosedur penggunaan instrumennya yaitu ada 3. Yang pertama, guru menampilkan video tradisi lisan kekebalan di depan kelas. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mengamati video yang ditampilkan. Yang ketiga, siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil cerita video yang sudah ditonton. Kami menggunakan lembar instrumen penelitian, lembar kuesioner. Oh, berarti teknik pengumpulan datanya kuesioner ya? Kuesioner. Oke. Ada berapa pernyataannya? 5. Ada 5, boleh dibacakan Kakak? Untuk pernyataan yang pertama, saya menonton video kekebalan yang berjudul Putri Pukes. Yang kedua, guru memberi arahan untuk saya berdiskusi dengan teman mengenai video Putri Pukes. Yang ketiga, saya memahami nilai yang terkandung dalam video Putri Pukes. Yang keempat, saya akan mendengar pesan yang akan disampaikan kepada orang tua. Yang kelima, guru mengajarkan saya untuk menerapkan nilai-nilai pada cerita Putri Pukes. Oke, itu pilihan jawabannya ada berapa? Iya atau tidak, Bu? Nah, Ada 2. berarti dia skalanya apa? Skala Goodman. Nah, skala Goodman ya, ada 2 penilaian, yaitu ya atau tidak. Berarti skornya 1 atau 0. Oke, terima kasih, boleh ditutup. Masih ditutup. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan tepuk tangannya untuk tim kekebalan ya. Masya Allah, tabarakallah, cantik ininya. Masya Allah. Badannya. Nah, adik-adik mahasiswa, itulah tadi dalam menyusun instrumen ada 5 tahapan. Jadi harus tahu dulu kajian objeknya. Pengalaman hari ini bagaimana? Mudah apa susah? Susah. Susah. Selesai kan? Berarti mudah atau susah? Mudah. Kalau kalian tahu tahapannya. Tahapannya. Yang kedua, kalian ada sumber informasinya. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, itulah tadi informasi atau materi terkait praktek penyusunan instrumen penelitian tradisi lisan Aceh. Ya, walaupun adik-adik beda-beda prodinya, nah tetap bisa membahas tradisi lisan sesuai dengan keilmuan prodinya. Ya, nah untuk itu pesan saya banyaklah membaca dan cari ilmu di luar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Maisara MPD. Mari kita beri aplaus sekali lagi terkait materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bu Maisara. Baik, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita, seperti biasa dan selalunya kita harus berfoto bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Baik, pada para peserta silahkan maju ke depan.